Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Rahma Atalia atau biasa dipanggil Talia. Saya merupakan seorang mahasiswi di Fakultas Teknik, tepatnya di jurusan Teknik Elektro di peminatan Teknik Telekomunikasi. Saya merupakan seseorang yang adaptif, mampu berkolaborasi, dan juga aktif sebagai mahasiswa baik secara akademik dan juga secara organisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan saya mengikuti banyak kepanitiaan dan organisasi, dan juga akademis saya yang masih berlangsung dengan baik dengan nilai IPK saya dinilai 3,78. Seperti yang telah saya sebutkan, saya memiliki riwayat organisasi dan kepanitiaan yang cukup banyak. Seperti saya aktif ketika menjadi mahasiswa baru sebagai staf di bidang kemahasiswaan IMEF TUI, kemudian saya menjadi staf di MTM di divisi internal. Kemudian di tahun kedua saya menjadi BPH atau Badan Pengurus Harian di kegiatan Aksioma. Aksioma merupakan aksi sosial lingkungan dan masyarakat. Pada Aksioma ini saya menjadi BPH di bidang keuangan sebagai kepala divisi bidang. Nah, terdapat beberapa rintangan dan masalah yang saya hadapi ketika saya menjadi BPH keuangan ini. Seperti apa? Yang pertama, ketika saya menjadi BPH keuangan ini, saya harus dihadapkan dengan situasi pandemi. Akan tetapi, acara harus tetap berjalan. Oleh karena itu, saya harus tetap berinovasi bagaimana saya harus mencapai target uang yang diperlukan untuk kegiatan acara. Dari permasalahan yang saya hadapi, project officer saya meminta untuk saya mendapatkan uang sekitar 30 juta rupiah selama kurang lebih 2 bulan. Saya berinovasi bersama wakil kepala bidang saya dan juga tim saya di bidang danus dan juga di sponsorship. Pada bidang danus atau dana usaha, saya mencoba untuk membuat creative funding dengan menjual berbagai merchandise yang berbau teknik dengan melakukan survei sebelumnya merchandise seperti apa yang sekiranya diminati oleh mahasiswa teknik. Dari merchandise yang saya dapatkan, alhamdulillah saya dapat mencapai keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian untuk sponsorship, ini merupakan tantangan yang paling besar dikarenakan pada awal pandemi para perusahaan banyak yang pilot dan juga menutup untuk membuka sponsorship. Akhirnya saya dan tim saya di bidang sponsorship, kami mencari cara dan akhirnya kami menemukan sebuah solusi di mana kami mencoba mengkontak alumni dari FTUI yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Dan akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan sponsorship kurang lebih sekitar 29 juta rupiah. Sehingga dana yang saya dapatkan ketika menjadi kepala bidang keuangan sebesar kurang lebih 39 juta rupiah, dan ini lebih dari target yang diharapkan. Yang ketiga, riwayat kepanitiaan saya adalah menjadi bendahara umum makro atau malam keakraban elektro. Makro ini merupakan suatu acara di suatu malam yang mengundang seluruh warga departemen yang merupakan mahasiswa aktif di Departemen Teknik Elektro FTUI. Di sini saya harus berkolaborasi dengan beberapa bidang. Dan yang paling penting adalah bidang keuangan, yaitu bidang merchandise dan juga bidang danus internal. Di sini saya harus membuat RAB, rancangan anggaran biaya, dari bidang keuangan sebagai pemasukan dan juga dari bidang-bidang lain yang membutuhkan pengeluaran. Oleh karena itu, di sini saya menjadi bendahara umum pertama kali di tingkat mahasiswa. Dan ini merupakan tantangan yang besar dikarenakan tentu jauh berbeda ketika saya menjadi bendahara umum di SMA dengan di perkuliahan ini. Dikarenakan adanya cash flow yang perlu dilaporkan dengan format tertentu dan cara memasukkannya. Di sini saya sangat banyak belajar mengenai cash flow. Dan pada selama 2 bulan ini, saya mengatur kurang lebih uang sebanyak 40 juta selama 2 bulan secara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, saya juga membantu dari bidang keuangan sendiri bagaimana dapat mencapai target yang diinginkan. Dan yang keempat, saya menjadi Project Officer dari MAD atau Masa Adaptasi Dunia Kampus tahun 2022. Dan Project Officer ini saya laksanakan mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus ini, tepatnya selesai di tanggal 20 Agustus. Selain memiliki pengalaman berorganisasi, saya juga memiliki pengalaman magang dan juga menjadi asisten dosen. Yang pertama, saya pernah magang di PT Telkom Indonesia, tepatnya di Divisi Service Operation di subunit CINOP atau Collaborative Network Optimization Project. Pada unit ini, saya bekerja untuk memproses dan menganalisis data antara produk anak Telkom dan juga kompetitornya.
seperti Telkomsel dibandingkan dengan provider lainnya dan juga IndiHome dibandingkan dengan provider lainnya. Saya mengukur tingkat latensi, jitter, throughput, dan lain-lainnya untuk memastikan bahwa quality of service dari IndiHome dan juga Telkomsel terbaik di kelasnya di tiap daerah. Apabila Telkomsel dan IndiHome kalah di daerah tertentu, saya perlu menganalisis mengapa hal tersebut dapat terjadi. Kemudian outputnya, solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi hal tersebut dari hasil analisis yang telah saya dapatkan. Kemudian pada asisten dosen, saya pernah menjadi asisten di mata pelajaran K3LL. Pada mata pelajaran ini, saya membantu dosen untuk melakukan asistensi, kemudian mengoreksi tugas, dan juga kuis. Selama saya berkuliah di elektro, yang saya dapatkan dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Seperti saya dapat mengoperasikan Arduino ketika saya mengerjakan tugas dari mata kuliah sistem benam. Pada mata kuliah sistem benam ini, saya membuat proyek yang berbasis Arduino, yaitu terdapat 2 proyek yang saya jalankan. Yang pertama untuk mengukur jumlah orang di suatu ruangan, dan yang kedua membuat tempat sampah otomatis. Jadi tempat sampah tersebut dapat terbuka dan tertutup dengan digunakan sensor mengenai jarak. Begitu juga untuk mengukur jumlah orang, digunakan sensor pengukur jarak untuk mengetahui bahwa ada objek manusia yang masuk atau tidak. Kemudian saya juga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan software seperti Tinkercad dan juga Proteus. Dari skala 1 sampai 10 saya dapat mengoperasikan Arduino di skala 6,5, sedangkan untuk Proteus di angka 7, dan juga di Tinkercad saya dapat memberikan nilai 6 dari 10. Selain itu, saya juga dapat mengoperasikan sistem Microsoft dengan baik Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint, dan saya memberikan angka 8,5 dari 10. Sekian penjelasan mengenai diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.